Memang kalau yang SketchUp itu berat, apa, yang Kitchen tadi ya, berat. Ya udah yang ini dulu, dia dari versi 8 bahkan ya. Oke, keren nggak teman-teman? Keren ya? Keren ini ya. Dia berupa perumahan. Oke, mari kita belajar SketchUp sekarang. Belajar SketchUp dari objek yang sudah ada ya, bukan dari modeling guys, tapi dari objek yang sudah ada. Jadi belajar itu mulai dari ujungnya dulu aja ya. Jadi kita tahu apa hasilnya dari pelajaran kita nanti. Nah, ketika kita sudah tahu hasilnya, barulah kita mulai dari awal untuk menghasilkan hasil yang sudah kita ketahui tadi. Wah, kebetulan kayaknya membuka gambar yang cukup menarik ya. Oke, ini juga sebuah pendesain rumah yang Kak Indah cukup suka kelihatannya ya. Tapi dia kasih shadow yang terlalu gelap guys. Ini kenapa sih gelap banget shadownya? Itu karena dia shadownya kegelapan ini teh. Coba kita nggak pakai shadow dulu, ini pasti terang benderang ini lihat nih. Tuh kan, Mayan. Tuh, kok Kak Indah bisa sih? Tadi kan gelap, sekarang kok terang. Iya, ini pencet aja nih, pencet thread gitu, dipencet tung. Jadi dia gelap lagi tuh lihat nih. Pencet, cering. Ya. Oke, wah tapi kayaknya juga ada yang kayaknya belum tahu nih. Kok dia ada garis hitam di sini? Ini yang kayaknya belum tahu ya teman-teman ya. Ini ada settingan nih pasti, settingan untuk mengambil area yang mau di ini ya. Ini kayak gini nih, kamera-kamera ini yang cukup segini aja. Jadi yang hitam-hitam di samping sini Mbak, nggak ini. Ini pasti ada urusannya sama oh ya, rasio. Keren ya. Oke, dia dia yang kayaknya notice pertama ini adalah dia pakai pohon 3D ya. Di sini ada pohon 3D dan ada pohon 2D di sana. Yang pohon 3D ini pasti berat, yang pohon 2D tidak. Nah, gitu. Kalau bentuk rumahnya oke, dia entah 1 2 lantai ya, nggak tahu nih. Kita ambil dulu lihat ya. Ini dia punya scene ya, di atas-atas ini dia scene. Jadi nanti ketika gambar kita udah selesai ya teman-teman ya. Kalau gambar kita udah selesai, by the way ya, kayaknya mukanya enggak ini ya, apa kurang cantik gitu. Maksudnya kurang jelas gitu. Kita nggak usah pakai ini aja, nggak usah pakai video ya. Nah, mendingan kayak Indah aja tuh. Haha, suaranya aja cukup ya. Atau nggak usah ada kayak Indah sekalian nih, kayak gini. Ah, talkingnya Indah Kemala tulisannya. Cing ciribet nggak usah. Ada mukanya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut sampai mana tadi? Oke, sampai ketika kita sudah selesai menggambar ya teman-teman. Nanti kalian biasanya perlu membuat scene-scene ini supaya kita bisa apa namanya ya, merekam image-image-nya ya dalam bentuk SketchUp. Masih dalam SketchUp itu print belum di apa ekspor belum di print gitu. Nah di sini jadi pakai di sini cat. Apa gunanya kayak gini nih teman-teman? Kita saat ini sedang berada di scene 10. Coba kita lihat scene 1 dia kayak apa. Klik aja scene satunya. Nah, kita bisa oke. Dia menggunakan ini sebagai view keseluruhan gitu ya. Kita bisa lihat di sini dia pakai garis-garis yang cukup tebal, ya garis-garis dia tebal. Nah kalau style Kainda nggak pakai garis-garis tebal kayak gini, Kainda stylenya garisnya tipis. Terus ini apa ya agak gelap gitu ya? Kenapa ya gelap ya? Padahal nggak ada apa-apaan tapi kok gelap. Oke. Terus yang kedua dia ada garis-garis bantu ya oke berarti garis bantu ini adalah di dalam grup ya. Oke, setiap rumah ini di grup satu persatu ya. Jadi ini adalah rumah yang tinggal di copy-copy aja untuk menjadi sebuah perumahan kayak gitu. Nah, kalian juga nanti harus belajar grouping ya. Nah, terus apa sih grup? Yaitu satu rumah ini sudah di grup semua. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ya satu rumah itu satu blok gitu ya. Terus ini ada ini ya. Ada apa ini namanya? Saya kurang tahu ini. Pasti ini ada gunanya tapi saya nggak tahu apa gunanya ya. Saya nggak tahu kenapa dia pasang situ. Ini kayaknya kayak ada mungkin pencahayaan atau apalah gitu ya. Kalau misalnya di 3D Max ada nih yang bentuknya kayak gini nih, pakai pencahayaan, tapi ini apa ya nggak tahu gue. Terus yang ini ya banyak garis bantu nih. Kalau Kainda biasanya nggak pakai garis-garis bantuan kayak gini, jadi suka Kainda hilangkan hidden gitu ya di garis bantunya itu. Biasanya Kainda kalau menghilangkan garis bantu bisa ke sini ya teman-teman, ke edit, ke style, terus edit ke mix, habis itu guides-nya di uncheck ya. Nah, jadi semua garis guides udah hilang. Terus section line width. Nah, ini biasanya kayaknya ambilnya 2, teman-teman. Nanti ya, kalau ada lagi potongan ya, belum. Sekarang belum masuk ke potongan nanti. Masih ke ini aja sih, masih ke garis. Mana garis? Ini ya. Nah, edges. Edges ada, kalau edges ada di checklist gini berarti garisnya ada. Tapi kalau tidak di checklist edgesnya, dia nggak ada edges. Nah, tapi dia masih ada profile. Profile itu yang bikin tebel ya. Kalau misalnya kita nggak checklist profilnya, dia sama sekali nggak ada. Tuh kan kayak udah kayak apa ya? Kayak gitu ya. Yang nggak ada garisnya aja. Tapi kok Kainda masih suka pakai garis sih. Kainda pakai garis, tapi garisnya nggak tebal-tebal banget. Nah, jadi ini yang membuat dia tebal karena kelihatan ada endpoint. Apalagi endpointnya 7. Jadi endpointnya nggak usah aja ya. Nggak usah kasih endpoint. Nah, jadi agak lebih simple gitu ya. Ini apa sih ada dashes apa sih nggak tahu ya. Kita lihat dulu. Dashes, saya nggak tahu sih dash apa. Ada bedanya nggak teman-teman? Saya tidak melihat apapun ya. Kalau extension di sini extensionnya, tapi ini masih kelihatan agak tebel-tebel sih. Tapi saya nggak tahu. Tapi extension sih kalau cukup suka ya ada extension nggak apa-apa. Oke, colornya all same. Material axis all same, warna hitam.
Habis itu udah. Ini kalau teman mau nge-save tampilan seperti ini, kalian perlu cek di sini, update style with changes gitu. Jadi karena tadi Kak Indah memang nggak suka yang tebal-tebal, jadi Kak Indah ini aja ubah aja langsung lah gitu ya. Walaupun ini file bukan asli punya Kak Indah, belum Kak Indah copy, nggak apa-apa. Oke, itu scene 1 ya. Dia ngasih tampilan eh, full view. Oke, di scene selanjutnya dia kasih view apa nih teman-teman? Oke, dia kasih view tampak ya. Dia kasih view tampak, frontal tampak. Itu biasanya kita pakai yang ada di sini ya. Nih front, pakai tabulasi ini. Alah, nih view sini. Nah, ini tampaknya tuh yang front ini. Nah, dia masih ada guides-nya, terus dia kasih shadow di sini. Shadow-nya itu ada di tabulasi ini ya, shadow. Tuh, tabulasi shadow. Terus udah ya. Kalau kalian nggak mau ada guides-nya bisa di hidden. Ini tidak dihilangkan ya karena tidak saya delete sininya, cuman di hide aja. Edit ini guides-nya. Oke, gitu. Mau ada guides atau enggak sih? Nggak usah lah ya. Kayak gini, guys. Bagus. Kenapa dia ngasihnya yang pas ini ya? Pas ini bagian apa? Ini kan bukan. Kenapa dia nggak ngasih pas bagian ini gitu lah? Nah, kan bagusnya gini ya kan rumahnya yang ini. Ya kan? Aneh dia malah ngasih yang tengah ini. Tapi bisa jadi ya. Nah, kalau kita lihat keseluruhan ya, teman-teman kalau misalnya lihat keseluruhan kita bisa zoom extend di sini. Nah, dia kalau misalnya gambar kita bersih, berarti dia hanya ini saja. Oh, tapi yang ini ya. Ini garis 00 terus dia ke bawah. Itu biasanya itu kalau misalnya nanti kita pakai bayangan, itu ada yang harus kita uncheck ya. Karena ada yang bayangannya jatuhnya di level 00. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tidak uncheck itu dia punya tick box, nanti dia nggak akan apa shadownya nggak real lah gitu. Nah, yang tadi dia lakukan adalah maju ke depan gitu loh guys. Gimana sih gini ya? Nah, gitu dia pakai zoom kali ya. Di zoom. Tapi nggak rata tengah juga sih, kurang. Ya udah, gitulah ya. Kita ambil lagi aja sisirnya dia. Nah, gitu dia ngambil di sini. Bagus, bagus. Ini gambar tampak. Lanjutnya, kita tunggu sebentar ya karena dia ada shadow yang bikin berat. Habisin 2 ini. Hello. Oke, nggak apa-apa. Tunggu sebentar ya, katanya. Tunggu bentar ya nih, aku berat katanya. Oh iya, sabar. Saya akan sabar. Seneng ya ngobrol kayak gini ya. Aku suka sih. Nah, kok dia muncul-muncul. Kemana lu? Hah? Ini tampilannya. Apaan? Oh, belum. Katanya belum, Kak. Oke. Udah? Udah ya? Udah dia ngasih lihat apa nih teman-teman? Dia ngasih lihat agak ke depan gitu ya, bagian ke depan. Tapi kok gambarnya nggak enak dilihat gini ya? Aduh Kak Ina kenapa ini gambar aku kayak gini Kak Ina? Aduh. Nah gini teman-teman ini tuh tampilan potongannya tuh muncul gitu ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya tampilan potongan ini muncul, kalian harus pergi ke tabulasi ini nih. Ini namanya tabulasi section. Mana tuh dia? Yang ini ya teman-teman. Ih nggak mau dia. Section ya. Ambil yang ini. Terus kita display sectionnya jangan di checklist gitu ya. Jangan di display. Jadi nanti dia nggak ada, nggak kelihatan lagi gitu. Udah belum? Lama banget ya. Loading guys. Udah. Oh udah ya. Padahal udah aku ini tapi kok ini masih ini sih. Oh kamera. Ini mah kirain apa? Kirain potongan ya. Kita lihat kedua ya. Ini kamera gitu. Waduh. Ribet nggak lu? Oke ini sudah di lock ya. Si kameranya udah di lock. Kamera. Oh. Aku pikir tadi gambar apa? Oh, ini gambar yang aslinya tuh di sini, G. Ribet kan kalian ya? Ya udah. Nomor 2 tadi, kita lihat lagi. Bisa nggak sih itu kameranya di nggak adain gitu? Tunggu ya untuk kembali ke scene ini rada berat juga sih. Karena apa? Kak? Ya mungkin karena kamera itu ya. Dan jujur nih kayaknya belum tahu nih kalau kamera apa yang harus dilakukan. Itu yang saya tidak tahu. Hahaha. Mungkin itu yang harus kalian pelajari ya. Ini arsitektur desain, default face color, profile, extension and endpoint edges, light blue sky and gray background. Oke, yang kalian nggak suka di sini ada hidden geometry ya. Jadi hidden geometrinya di uncheck dulu. Tuh ya. Hidden objeknya juga di uncheck. Terus di sini masih ada guides ya, kayaknya kurang suka guides. Terus apalagi profile sih ya di sini nih. And edges nggak usah ini ya. Edgesnya harus sih. Profile yang nggak usah ya. Edges kok nggak mau profile. Kan loading teman-teman. Berat sekali. Nah dia menjadi gitu. Kalau edges kayaknya masih mau lah. Kecuali kalau ada edges malah jadi ada kotak-kotak di ini di pohon. Mau kayaknya. Nah untuk kameranya ini, oke nggak apa-apa ya ada edges tapi dia nggak ini. Nah ini kayaknya edit dulu, save dulu, gini dulu. Stylenya kayaknya suka dulu. Terus ini kayaknya save dulu. Tinggal kayaknya pikir ini gimana supaya si kamera itu nggak ada ininya, nggak ada penampilan si kameranya itu. View kali ya. Coba lihat di sini ada kak kamera. Ya kan tadi udah di lock sih. Oke, ini aja sih yang aku nggak tahu ya. Oke, ini saya satu nggak tahu ya. Jadi yang putih-putih ini unlock, nggak di lock aja. Putih-putih ini diapain dong? Nah, ini yang mesti aku mau pelajari ya.
untuk kamera ini. Sama seperti tadi ya, ketika kita pasang si kamera itu kan jadi tahu, oh bagian yang walaupun kita tampilannya adalah landscape kayak gini, tapi kalau misalnya kita mau kasih penampilannya cuman portrait gitu, yang nggak usah kita kecilin ininya, apanya, si tampilan ininya, tapi tinggal kameranya kita atur gitu. Cuman itu yang Kak Indah nggak tahu, di mana ngaturnya. Masih belum belajar ya Kak Indah. Belajar lagi ya Kak Indah ya, cari modul yang kamera. Oke, ini di-update dulu. Yuk kita lanjut ke scene 3. Apa yang terjadi di scene 3? Dia kasih gambar apa, guys? Oke, nah ini tampilan yang scene 3 ya. Kenapa dia bikin kayak gini ya? Hah? Ini tetap ya, kameranya masih ke iniin. Kenapa begini dia ya? Coba kita lihat. Dia pakai 2 point perspektif, guys. Ini hijau. Oh, merah. Ini biru. Oh, aduh. Kamera ini ya. Ngapain pakai kamera ya? Aneh banget ya. Tapi ini lucu ya, gambarnya tuh cantik gitu. Nggak tahu ah. Gini dulu, gini dulu. Oke, dia penampilannya kayak gini ya. Oke, si 3. Dah, yang kamera 1, ACT. ACT apa sih? Ya Allah, lamanya. Ini, oke. Nah, mungkin ini ya, tadi yang scene 3 kan mirip ya, ada rumah, ada ininya di tengah-tengah sini. Kayak gini dia ngambil view-nya, rumahnya tuh ada foreground, foreground namanya ya. Pohon sebagai foreground dan rumahnya di belakangnya. Nah, ini juga sebuah teknik ya, teman-teman. Kalau mau mengambil foto di SketchUp. Nah, itu tadi kalau misalnya kita pakai kamera, ininya nih yang ke batas ini kebaca. Di sini tuh ada tulisannya name. Apa ini? Nah, kebacain tapi ada tulisannya di sini ya. Focal length-nya 25, aspek rasionya 1,8, image width. Nah, memang ini pakai tools kamera ya. Apakah ini plugin atau langsung ya? Coba saya perhatikan dulu. Karena kalau saat modeling sih kamera nggak dipakai gitu. Jadi Kinda jarang pakai ini dan kalau misalnya Kinda mau nge-shoot satu image, ya langsung shoot aja nggak pakai kamera-kamera segala. Jadi Kinda kurang tahu ya tentang ini. Oke, yang ini diedit dulu ya. Kinda kan masih nggak suka ada profile, nggak suka ada endpoint, terus nggak suka ada ini ya, nggak suka ada guides. Nah, jadi di sini Kinda maunya kayak gini aja nih. Itu apa sih ada yang kayak gitu nih? Nah, coba ini di-update gitu ya sama Kak Indah ya. Gambar ini. Keren ya gambarnya ya. Nah, ini no maksud Kak Indah ya. Ini di-update dulu, Ki. Update. Nah, ini kalian ngelihat nggak ada sebuah bayangan ya yang aneh. Ya, ini kan bayangan dari pohon. Aduh, dia turun. Ini bayangan dari pohon ya. Nah, tapi ini malah menimpa orangnya gitu. Karena warnanya rada gelap ya. Update sini. Karena warnanya rada gelap ya. Kalian mungkin nggak kelihatan, tapi aku bisa ngeliat ya. Yang ini ada bayang pohon-pohon, tapi malah begini ya bentuknya. Nah, ini tuh shadow ini harus ada yang di-uncheck gitu loh, teman-teman. Nah, ini kita lihatnya di sini. Shadow. Nah, di sini ada on ground. Nah, on groundnya di-uncheck kayak gini. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi dia turunnya apa shadow-nya tuh langsung ke bawah gitu. Gitu. On faces, nggak on ground karena dia tadi kita lihat kan, dia berada di bawah garis horizon untuk si ininya nih lantainya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, "Ih, kenapa sih bayangannya di sini?" gitu. Nah, itu karena ini belum di-uncheck. Terus kita harus update lagi ya, itu di-update-nya di mana ya? Di sininya kali ya? Di stylenya ya. Ya, nggak kakak juga ya, udah di sini aja. Di kamera 1 tadi. Update. Gitu, bagus ya ini gambarnya ya. Keren. Mau di-save gak gambar ini? Nih ya, ini ada kamera di tengah-tengah ini. Cuman aku belum belajar ini kamera. Kalau kalau tadi ada yang, ih rumahnya bagus banget sih. Oke, satu lagi kita lihat yang kamera 2. Udah, gini. Cuma beda dikit lah ya, udah nggak cukup, nggak usah. Yang ini aja kamera 3. Nah, ini rada lebih enak ya. Ini kayak yang tadi kita lihat nih, ya kan? Nah, coba kalian mau ambil lagi nih. Sekarang kalian yang cobain apa yang harus kita rapihkan. Nah, kalau Kak Indah akan merapikan ini dulu pertama, edges-nya ada profile, nggak suka ada endpoint, terus di bagian di bagian ininya nggak suka ada guides. Oh iya, lupa Indah. Nah, ini foreground foto, background foto, opacity-nya bisa diatur ya. Udah cukup. Nah, kalau sudah Kak Indah mau update. Di sini update. Uh, ada pohon yang di atas ini. Ini bagus sampai-sampai aku mau nge-save-nya gambar ini. Aduh, bagus ya. Bagus loh ini, guys. 3D landscape. Oke, udah di lock ya gitu ya. Ini udah di-update loh ya. Di kamera 3 yang kalian mau ambil nanti kamera 3 sama kamera 1 ini save dulu. Iya bagus sih ini beneran deh. Jadi ini kayaknya mau atur dulu si ininya supaya pas cuma satu kan yang melayang ke atas gitu. Turunin dulu guys, jangan dia berada di atas. Ngapain dia? Move aja dulu. Turun ke bawah. Dah, kita dapatkan lagi objeknya udah. Oh, act look. Nah, gini nih bagus ya. Coba kita save dulu ya. Nih teman-teman kalau mau save export 3D to graphic. Habis itu referensi JPEG yang ini ya, yang 6 kayaknya masukinnya ke ini. Yang ini. Woi, bukan JPEG ya, dia nggak ada. Satu.
option, export dia langsung. Sama satu lagi tadi kamu mau ngambil yang mana? Nomor 1 ya, yang di lock sama dia. Cuma 1 gambar. Jadi ya memang ya mungkin ya dari semua objek, misalnya kita udah bikin satu objek yang wow udah nyumpalitan kita, tapi mungkin ketika di foto tuh cuma 1 atau 2 aja guys. Yang di foto yang terbaiknya doang. Kayak fotografi gitu guys. Kita fotografi jadi wah kan orangnya udah kasih model kayak gini ya, mukanya ke sana, mukanya ke sini, mulutnya manyun, kakinya ke depan, tangannya ke atas gitu kan, pokoknya mah udah segala macam. Tapi yang jadi sampul majalah cuma 1 gitu guys. Sama kayak gini udah bikin sampai urak-urak ini sampai ada ini apa namanya? Ada bola di sini, ada lampunya bulat di sini, ada ini, ada batanya timbul tenggelam gitu ya. Begitu dipoto dari jauh gitu guys. Satu biji lagi. Aduh, memang itulah mahalnya sebuah gambar, guys. Karena kalau semua ekspor gitu ya, ya jadi apa? Nggak semua sisi itu bagus untuk difoto sih. Begitu, kecuali ngambilnya bagus gitu. Nggak tahu lah, pokoknya mah cobain aja sendiri, guys. Kalian mampunya bikin berapa foto, guys. Gitu. Ini kayak zaman jadul banget gitu ya. Kayaknya apa kesannya gitu. Tahun 60-an juga ada yang kayak begini kayaknya ya. Ini aja sih ini tahun berapa ini ya? Kolom petak begini. Tahun berapa lah gitu. Tapi ini tahun 60-an kayaknya udah masa-masa zaman itu. Tapi mungkin dimunculkan lagi gitu ya di bangunan ini. Oke, lanjut scene 9. Ih, lucu banget. Scene 9 kan keren banget banget juga ya lagi ya. Yuk, yuk. Shh. Baik. Ya lah. Ini bagus juga sih. Cuman aku melihatnya memang ini gelap, teman-teman. Terus, oke, coba kita lihat kita periksa edges-nya. Endpoint saya kurang suka. Extensionnya ya kebesaran ini ya. Extensionnya nggak usah. Profile nggak usah. Extension nggak apa-apa sih kalau 1 gitu. Atau 2. Nggak usah 10 gitu. Oh nggak apa-apa extension 10 ya. Ya oke nggak apa-apa. Terus di guides-nya ya. Mix. Edit ininya. Guides-nya nggak usah. Habis itu aku mau lihat di shadow-nya ya. Ini dia oke dulu. Terus di shadow-nya nih kayaknya nih. Coba lihat shadow light, dark gini ya. Ini bagian shadow-nya sih. Nah, ini ada lebih terang ya teman-teman ya. Kelihatan kan terang. Dia memang ngambil yang rada gelap gitu loh. Kenapa sih? Jadi ya lah. Jadi gelap deh gitu kelihatannya. Nah, kalau lightnya memang light, tapi aku akan menerangkannya lagi, guys, supaya dia terang gitu ya. Tapi jangan kayak siang tengah tengah hari yang malas keluar rumah gitu loh. Ini terang banget gak sih? Segitu. Hah, terangnya cuma segitu, guys. Ah, tetap aja gelap ya. Halo, Bayu, udah. Aduh. Oke. Ini Bayu turun dia. Kayak gini ya, guys ya, bagus ya. Ya udah di ini ada update dulu ya. Kalau sudah scene 9-nya diupdate, guys, update. Ini aku suka, guys, gambar ini. Karena apa ya? Karena cara ngambil fotonya bagus ya. Dia pakai foreground pohon di depannya sehingga ya ini nih ekspor sehingga rumahnya tuh nggak frontal kayak gitu tuh aku suka tuh romantis ya orangnya berarti gitu dia tahu kasih gambar rumah tapi ya ada seninya sedikit. Tapi aku melihat perbedaan di sini guys. Loh ini kok ininya ketutup semua sekarang, tadi kan cuma setengah-setengah, sekarang ini ketutup semua, kenapa bisa begini, beda desain gitu ya. Oke, nah terus dia ya kasih lihat apa, yang punya mobil cuma 1 gitu, yang sebelahnya enggak. Nah itu juga sebuah apa ya, oh bisa aja, oh ini lagi pergi, atau ya supaya gambarnya tuh kelihatan bagus gitu. Jadi ada permainan di dalam gambar, gitu guys. Kita lihat lagi scene 10 apa yang dia tampilkan. Wah ini juga bagus ya. Oke, ini gambarnya udah bagus, tapi dia gelap. Oke, kalau gelap kita ngapain guys? Nih ini too dark di sini ya. Dia kasih yang memang gelap gitu. Aku sih kurang suka ya. Gue terangin aja dah. Apa sih gelap-gelap heran gitu karena aku mainnya SketchUp aja guys. Aku mainnya SketchUp aja. Aku tidak bermain yang lainnya. Ih bagus ya, aduh. Itu nih mengatur cahaya. Kayaknya pagi-pagi deh. Tuh 6 sore. Kalau rada siang dikit gitu terang kan. Mana dia? Nah gitu kan. Gitu dia ngasih jamnya di sini tadi sore udah gelap gitu udah maghrib guys. Tuh udah maghrib di sini. Kalau masih pagi mah gini guys. Mana yang masih pagi? Matahari bersinar cerah seolah tersenyum tenang walau hangat. Nggak ada ya pagi-pagi ya kurang kelihatan. Gitu guys, pokoknya mah bagus ya kelihatannya ya. Udahlah gue ambil aja ini gambarnya ini bagus. Ini scene 10-nya diupdate dulu. Habis itu kita ambil lagi ekspor gambarnya. Oke ini kayaknya gambarnya mau aku jadikan sebuah ini ya, sebuah buah gitu. Ih bagus sekali gambarnya guys, aku sangat suka.
Yang terakhir, oke, dia kasih tampilan seperti ini. Keren, lumayan ya, bagus ya. Boleh, ini juga akan menjadi the frontal. Bagus ini gambarnya. Ini darknya dinaikin ya. Jangan dark-dark banget kalian. Yang rada cerah gitu kok jadi orang. Ya, aus nih guys, mau minum. Udah belum ini? Kok belum? Lightnya kali kurang. Tuh kan? Agak aneh ya. Yang ini desainnya kayak gini, yang tadi ketutupan semua ya. Oke, ini udah terang belum? Terang dark. Terangin dikit atuh. Apa karena lagi pagi dia ya? Coba agak siang sedikit ini. Jam 6 pagi segini gelapnya, guys. Ampun. Sinilah jam 7 gimana jam 7? Nggak ada perubahan, guys. Ampun. Gimana mau ada perubahan? Orang nggak dicek. Nggak di checklist gimana sih? Udah dicek. Nah, baru ada perubahan dia nih. Yang tadi di checklist nggak ya? Jadi penasaran saya. Tapi ini tidak kelihatan ada pembayangan gitu loh. Oh, ada sih ini ya. Nah, gitu ya. Oke, ini cakep ya. Cakep. Lumayan lah. Oke, kita ambil ini gambar. Masya Allah, keren. Ekspor. Ekspor di 5. Ekspor. Ini bagus ya. Ya ampun. Bukan gambar aku sih. Tapi kita bisa belajar ya dari gambar ini ya. Ini bagus sekali gambar. Rapi, guys. Oke. Scene-scene-nya udah kita ambil, udah kita lihat ya. Udah kita pelajari. Udah lihat tampaknya, udah lihat perspektifnya, udah lihat shadow-shadownya, udah lihat cara mengambil view dan Alesya, jangan main susu ya, nanti bajunya kotor. Nah, udah gitu sekarang mari kita coba membedah rumah ini. Ini berapa sih luasnya rumah ini, guys? Ya kan? Lihat ya, lihat bedanya ya. Yang ini pohon 3D, yang belakang pohon 2D. Tuh, ya. Oke, kita bedah ya rumahnya. Kita bedah pakai pisau ya, guys ya. Pakai pisau section yang ini. Klik, lalu kita letakkan di atap rumah yang rata. Lesya, hati terus, oh ya ini agak berat ya. Kalian kalau mau operasikan ini, bagusnya shadownya di uncheck. Nah, terus kalau sudah, walah, ini mana nggak kelihatan? Ininya kita turunin ya, move sampai ke kira-kira semeter di atas garis lantai. Gitu guys. Nah, kalau rumah sih memang ya, rata-rata pasti dia kosongan. Terus kita lihat dari tampilan top view ya teman-teman. Top view ambil yang ini, top view. Nah, ini adalah tampilan perspektif. Kelihatan dari ada garis pinggir ini. Jadi biasanya Kenda ambil frontal view ya, denah, tampilan denah. Habis itu baru Kenda extension kayak gini. Iya, nah di sini yang kalian lihat adalah ini tuh apa namanya, garisnya tebal-tebal banget. Nah, terus sama dark juga ya. Nah, jadi kalian mau ambil satu scene di add gitu ya, untuk kasih tahu kalau ini adalah gambarnya denahnya. Jadi ini di update. Oh, dari name aja ya, namanya denah, bisa aja denah. Nah, terus di sini darknya terang dikit. Ini berubah nggak sih? Atau hanya karena kalau ada ini aja ya, berubah karena apa? Mungkin ini sih aku punya ini kayak yang masalah. Aku punya komputer kayaknya yang gelap tadi. Terus udah gini apalagi? Nah, di sini kita mainkan stylenya ya teman-teman. Aku biasanya section line width-nya 2 aja. Karena section fill ya section fill. Kita ini dulu ya. Munculkan dulu section fill. Nah, itu kan kalau misalnya hit karena suka rada mudah ya. Kertas. Oke. Nah, kayak gitu. Udah, rumahnya gini doang, guys. Depannya bagus, tapi adanya berapa ruangan ya? Oke, Dena, ini kita update dulu. Terus kita ambil satu add lagi ya. Kita fokus ke satu tempat, satu denah yang ini misalnya, atau dua, dua aja ya, karena ada dua. Atau fokusnya gini, tuh ke tengah-tengah kayak tadi ya. Nih kayak gini. Ya rumahnya, itu yang ada orangnya, orangnya mana kepalanya tuh. Ya gini ya. Atau satu aja lah ya. Fokus, namanya juga fokus, masa dua fokus. Nah gini. Oke, coba kita update-nya di sini. Kita kasih rename Dena. Nah, gini teman-teman. Kalau yang ini kita lihat ya, ini masuk entrance, ini pintu. Ini pasti mungkin ruang tamu dulu, ini ruang tengah dan di dapur gitu ya. Ini ada 2 kamar dan biasanya ada 1 kamar mandi. Oke, gitu teman-teman gambarnya, objeknya. Terus kita lihat, oh dia punya rumah apa. Nah, kita boleh sekarang kita lihat gambarnya ya. Kita sudah tahu bahwa di dalam rumah itu tidak ada apa-apanya ya guys. Terus dia hanya ada 1 lantai. Ini rumahnya. Nah, ini desainnya kayak gini. Nah, itu apa? Lucu ya. Nggak tahu apa tapi ya lucu aja gitu. Kayak gitu guys rumahnya. Nah, di sini dia rumah yang belakang ada ininya nih apa namanya ini? Jendela ya untuk ke belakang ini buat jemur kali ya. Terus ini langsung ke depan lagi.
ini ruangan apa? Oh, ini adalah bagian dari ruang tengah tadi. Gitu. Padahal rumahnya sederhana banget, tapi tampilan depannya memukau ya teman-teman ya. Bagus depannya. Tampaknya bagus sekali ini. Rumahnya punya cakep lah pokoknya. Gitu. Gitu deh. Yang kalau mau bikin rumah ya teman-teman ya. Teman-teman arsitek harus pintar bikin pak teman-teman. Jadi rumahnya tuh ada kelihatan bentuknya kayak gimana gitu. Walaupun denahnya ya udah kita cobain aja. Apa denahnya sama gitu ya. Misalnya ya nggak terlalu berbeda-beda amat ya karena denah cuman ya kebutuhan ruang ya. Karena orang juga membayar itu berdasarkan apa besaran luasan ya, luasan mau luasnya segimana gitu. Ya segitu-gitu aja yang dia ya bayarnya. Nah, tapi kelebihan arsitek adalah dari bagaimana dia mengolah tampak fasad gitu. Nih, bagus kan? Ada pohonnya, guys. Bagus ya. Aduh, aku ya melihat kayak gini aja ya. Jreng gitu. Bagus gitu. Jreng. Dulu waktu aku masih belajar ya, aku disuguhin kayak gini sama mentornya. Nih, lihat nih lantai gitu. Aku merasa, nah, sih ini ngasih lantai, apaan sih yang bagusnya? Aku tidak bisa melihat keindahan dari sebuah lantai ini, guys. Tapi kalau sekarang ya, wah karena aku sudah mengerti beton, mengerti apa pintu gitu ya, hubungan antara lantai dan jalan setapak gitu ya, hubungan antara beton dan lantai itu aku detail jadi semakin detail dan semakin melihat ya tampilan ini aja udah bagus gitu. Apa kalau di render ya kayak gini, ini sangat cantik sekali. Oh, ini perjalanan menuju ke carport gitu. Kayaknya sangat indah gitu ya guys ya. Eh, Kalau kalian sudah masuk ke dalam dunia arsitektur, kalian akan mengerti perasaanku guys. Kalau belum ya berarti ngapain sih kayaknya pisan gitunya. Aku penasaran sekali kenapa tadi ya. Kenapa tadi ada banyak di sini, ada dua, ada semua gitu. Sekarangnya jadi belang betong begini ya. Ih, aneh. Udah lucu banget ya. Kita tuh tertipu sama tampak sih sebenarnya ini. Tertipu sama tampak. Ini tampaknya luar biasa. Pengolahannya luar biasa. Ih, ada robot lagi. Ini bagus banget ya. Kenapa dia nggak ngambil tampilan sebelah sini ya? Ini kan bagus ya. Gini lihat nih. Tampilan kayak gini kan betapa indahnya gitu kan. Wow, amazing. Nih, teman-teman mau ngambil tampilan sebelah sini. Yang sampai itu ya. Kalian kalau motret rumah ya jangan kepotong gitu misalnya gini ya. Kurang deket gitu. Kepotong kayak gini. Kenapa sih kamu potong itu? Kalian mau jambul kalian kepotong itu mau gitu? Aneh banget. Aduh, kenapa sih mesti kayak gini? Kenapa sih nggak kayak gini aja gitu loh? Kan sedikit lagi gitu loh. Kalau ini kan ke atas ini kan dia bisa kelihatan sampai bawah gitu, dia full gitu ya, full. Itu teh kayaknya kalau misalnya kita masukin gambar seperti itu, habis itu kita backgroundnya dihilangkan, nah itu sempurna gambarnya itu sempurna gitu guys. Tahu nggak kalian sempurna? Ngerokok aja kalian tahu. Sempurna sempurna nggak tahu kalian ini ya. Oke, nah ini kalau mau ambil tampilan seperti dari sini, terus kameranya di ini nih, two point perspektif ya supaya dia berdiri tegak, maksudnya ini tegak, udah gitu guys. Terus kita tambah di sini add create scene. Nah itu bagus guys. Ya tampilan ini adalah tampilan yang biasanya menurut saya bagus gitu ya. Gitu guys, aduh menarik sekali nih rumah. Tapi ya udahlah kayak gini juga bagus lah, udah nggak apa-apa lah itu. Ya udah ini misalnya pura-puranya karena kalian mau lihat ambil detail ini ya, ambil detail si orang-orangan ini nih. Si kakak itu ya. Nah, tapi ini tetap ya kamera tuh point perspektif. Nah, tetap. Jadi kita bisa tetap mengambil keindahan dari ini ini entrance ini. Entrance. Gimana sih ngambil bagusnya ya? Bagusnya sih kayak gini. Kenapa ada orang-orangan kayak gini sih? Kenapa ada si bapak ini di tengah-tengah? Aduh, gimana sih Pak? Geser dikit nah. Gini halnya nih kelihatan ininya kelihatan orang yang di tengah gitu. Tapi sekarang zaman sekarang kalau teras itu nggak pakai tempat duduk lagi ya sekarang ya. Nggak usah duduk kalian gitu. Berdiri aja berdiri. Ini bagus ya. Kayak gini guys ngambilnya. Terus jangan lupa ya kalau ada yang miring-miring tuh poin perspektifnya diaktifkan. Jadi dia tetap tegak. Terus di add lagi. Aduh, aku suka banget ini. Add. Yes, teman-teman di save teman-teman. Jangan sampai pelajaran kita hilang, guys. Ih, bagus sekali ya. Ya ampun, Masya Allah, tabarakallah. Ini objeknya sangat menarik menurut saya ya. Karena ini dia menampilkan bata ekspos. Habis itu rumahnya atap miring. Habis itu dia punya ini bagus ini. Nih, ada ini namanya overhang ya. Apa bukan overhang mah yang ininya ya. Overstacknya mah ini. Apa ini? Sekur. Sekur ini bagus, guys. Itulah, aku suka nih kalau sekurnya tuh yang dibuat dengan eh, apa ya? Estetika. Ini bagus ya. Ya Allah. Yaudah nanti kita next ngobrolin rumah yang lainnya ya, guys. Ya ini sangat ya Allah, Masya Allah. Ih, aku suka sekali. Ini bagus sekali ya. Oh, bagus banget ya. Ampun. Kalian mau berwisata dengan bermain SketchUp, guys? Kalian bisa menikmati rumah-rumah yang cantik seperti ini, guys. Ampun, ini wisata aja di sini. Aduh, aku berwisata di sini sudah cukup, guys. Benar. Walaupun ada pohon-pohonnya, aku sudah melihatnya dengan, aduh, Masya Allah. Aku sangat suka, guys. Aku wisata di sini aja. Nggak usah keluar rumah lah, capek. Nah, ini, aduh, lihat rumah ini bagus, guys. Iu, suka? Suka. Mudah-mudahan kalian yang melihat rumah ini juga sangat terinspirasi ya, guys ya. Bikin rumah yang kayak gimana kayak gini. Bagus, guys. Aku sangat suka. Ya udah, oke, kita lihat gambar-gambar hasil yang sudah kita dapatkan tadi, guys. Di mana aku taruh? Di sini. Nih gambarnya, guys. Ya, ini mah tetap ada sampingnya begini. Gimana sih?
Kok tetap full? Saya kurang tahu berarti ya caranya. Oke, ini ya, bagus ya. Ini tampilannya, 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 tampilannya. Oh, ini nggak ada shadownya nih, guys. Belum centang si shadownya. Nah, ini udah dicentang shadow. Bagus. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga terinspirasi dengan gambar-gambar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba ngobrol tentang kitchen ya. Kenda juga udah punya gambar kitchen yang ini, guys. Bagus nggak? Ya, ini mah berat, guys. Ada apinya lagi. Wow. Kalian suka objek yang ini? Tapi ini berat banget ya. Terus apa ya? Kenapa cuma segini seberat itu? Nanti kalau misalnya ini terlalu berat, teman-teman, kita ganti dulu ya objeknya ya. Ini aja udah seberat itu, Masya Allah. Di-delete aja lah ini ya. Karena nggak begitu menarik ya ini ya. Biasa aja. Apa sih hebatnya ini? Apa marmer? Apa hebatnya ini? Coba lihat teman-teman. Bisa lihat nggak? Apa yang menurut kalian bagus dari image ini gitu? Apa plafonnya? Apa barang-barang di dalamnya? Emang barang-barang elektronik ini apa sangat berat gitu ya? Ada ini oven, ada ini keberatanku elektronik gini kali ya. Ini karena memang ya kalau misalnya di interior itu dia beratnya masih pernik-pernik ini. Ya, pernik-pernik ini tuh mungkin dari apa skrup gitu kan, misalnya tombol-tombol. Nah, itu yang bikin berat sama kayak bikin bangunan rumah. Satu rumah tuh kayak gini juga sama ibaratnya ya, teman-teman. Saya tadi berat banget nih 800 mega gitu. Ada hampir 1 giga. Ini mah nggak usah lah. Nanti kita coba lihat desain yang lebih simple, lebih cantik, tapi tetap menyajikan yang cantik ya, tapi ringan gitu. Nah, kalau yang ringan-ringan kan kalian suka kan? Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyimak. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di perbincangan SketchUp berikutnya ya, yang arsitektur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.